Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Pratiwi dengan NPM 2478241. Di sini saya akan mengerjakan hands-on yaitu koneksi Node-RED ke InfluxDB. Baik, di sini saya akan menghidupkan hotspot dulu terlebih dahulu. Oke, ternyata di sini saya sudah menghidupkan dan sudah terhubung ke ISP Node-RED-nya. Lalu di sini kita menyalakan Docker-nya terlebih dahulu. Di sini kita kita membuka Docker yang berfungsi untuk menjalankan layanan seperti InfluxDB, Node-RED, dan Eclipse Mosquito secara terpisah dalam kontainer. Setidaknya tidak perlu instalasi manual lagi ya. Baik, di sini kalian bisa menginstal InfluxDB-nya di image. Di image kalian cari InfluxDB. Nah, ini karena saya sudah menginstalnya, jadi sudah ada. Jika sudah, kalian bisa mengklik running. Nah, run. Lalu di sini kalian isi portnya yaitu 8086. Karena ini port default InfluxDB untuk mengakses dashboardnya. Lalu namanya kita kasih misal InfluxDB aja ya. InfluxDB. Lalu di sini kita running. Nah, jika sudah setelah itu kita hidupkan di kontainernya yaitu Eclipse dan Node-RED-nya. Di sini kita hidupin. Kita start. Nah, jika di bagian Docker desktop-nya sudah semua, kita akan lanjut ke langkah berikutnya. Tapi sebelum itu saya jelaskan lagi. Jadi Eclipse Mosquito ini untuk komunikasi data dari Arduino, lalu Node-RED-nya ini untuk mengalirkan data dari MQTT menuju InfluxDB. Selanjutnya kita ke Arduino. Nah, ini untuk dihubungkan ke sensor DHT22 dan menguploadnya. Di sini kita coba upload. Yang mengirimkan data suhu ini dan kelembapan melalui MQTT ke broker Mosquito. Nah, MQTT ini, sabar, kita sambil buka MQTT-nya. Tapi tunggu dulu bentar. Tunggu ini terupload ya. Kita tunggu sebentar. Nah, jika sudah, kita buka MQTT-nya saja. Ada yang error nih. Bentar. Kita coba stop. Terus kita start lagi.
Kita coba upload lagi. Nah, tunggu. Tunggu dia terupload ya. Nah, di sini dia sudah terupload, tapi di sini masih belum. Nah, jika sudah, kita ke MQTT-nya. Di sini bisa kita langsung saja mengkonekkannya. Jadi MQTT di sini itu berfungsi sebagai perantara komunikasi antar perangkat. Jadi Arduino ini akan publish data ke topik tertentu yang kemudian akan dibaca atau subscribe oleh node-nya. Nah, di sini kita buka serial monitornya terlebih dahulu. Kita lihat apakah sudah keluar. Nah, dia sudah mengirim data ke MQTT-nya. Baik, jika sudah, di sini kita buka bagian node-nya, yaitu kita ketik IP-nya lalu ke node-nya, yaitu 1880, dan ini hasil dashboard dari node-nya. Di sini kita bisa ketik influx db-nya. Tapi di sini kita sebelum melakukan itu kita harus install dulu influx db-nya, yaitu di strip 3 kanan pojok ini. Lalu kita ke manage palette, lalu ke install, lalu di sini bisa diketik influx db. Nah, di sini saya sudah menginstalnya, jadi tidak perlu diinstal lagi. Baik, Node ini Node ini menambahkan kemampuan Node-RED untuk mengirim data langsung ke InfluxDB. Nah, setelah instalasi ini selesai, akan muncul influx. Nah, baik, selanjutnya itu kita membuat node MCU sini. Di sini kita bisa keluarkan function ini, kita garet ke sini. Nih bisa. Ini biar agak bagus sedikit, agak di kayak giniin ya. Nah, di sini taruh di sini. Lalu bisa kita isi function mode-nya, kita isi menjadi yang sudah saya simpan di node sini. Kita salin, lalu kita paste. Nah, jika sudah, bisa kita done. Lalu di sini kita menambahkan influx db-nya, yaitu influx db yang out ya. Kita taruh bawah sini. Nah, jika sudah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu MSG topik sensornya ini untuk menemukan nama measurement di InfluxDB, mirip seperti nama tabel penyimpanan data. Lalu ada global
get ini get temperatur dan humidity ini mengambil nilai suhu dan kelembapan yang disimpan dari data MQTT ini. Lalu return MSG ini untuk mengembalikan pesan agar bisa dikirim ke node berikutnya. Lalu bisa kita klik done. Lalu kita buka di sini buka web baru. Kita ketik alamat IP kita ini, lalu diganti menjadi 8086. Lalu kita enter. Nah, di sini kalian sudah masuk ke dashboard InfluxDB-nya. Kalian get started, lalu bisa memasukkan username-nya. Terserah mau username-nya namanya apa. Saya pilih. Lalu passwordnya lalu ini initial organisasinya Polinella, lalu inisial bucketnya sensor DHT aja. Nah, lalu di sini kita klik continue. Nah, di sini ada alamat tokennya. Jadi tokennya di sini bisa kita salin ke clipboard. Kita salin ke ini aja dulu. Oh, nggak bisa dia. Bentar. Ini bisa kita salin. Ini kita paste di sini. Nah, jika sudah, di sini kita bisa quick apa namanya? Buka quick connect. Quick start nih. Nah, di sini kalian sudah bisa masuk ke sininya. Lalu kita kembali ke Node-RED-nya. Di sini kalian bisa klik InfluxDB-nya ini. Lalu bagian namanya bisa kalian isi terserah nama apa aja. Kalau saya berarti bisa ya. Lalu bagian namanya samain aja. Lalu versionnya yang 2. URL-nya kita ganti menjadi alamat IP kitanya, yaitu 10.8.13 lalu 130. Token di sini bisa kalian taruh yang tadi. Kita paste ke sini. Lalu di sini bisa kalian add. Nah, di sini origination-nya jadi Polinella. Lalu bucket-nya yaitu tadi sensor DHT, measurement-nya sensor DHT juga. Nah, jika sudah, kalian bisa klik done,
untuk menyimpan pengaturan koneksinya. Lalu di sini kita bisa menghubungkan kabel dari fungsional ke MCU nih. Bentar. Dari sini, dari MQTT-nya kalian sambungkan, lalu sambungkan dari function 3 ke Pratiwi, ke InfluxDB-nya. Jika sudah, klik deploy untuk menyimpan, lalu jika berhasil, maka Node-RED-nya ini akan mengirim data sensor, temperatur, dan humidity ke InfluxDB secara otomatis. Nah, di sini kita kembali ke web InfluxDB-nya, lalu kita buka bagian data explorer-nya. Nah, ini. Lalu di sini kita bisa pilih bucketnya, yaitu emang sensor DHT. Lalu di sini measurement-nya kalian pilih tadi, yaitu sensor DHT di checklist. Lalu yang humidity-nya juga di checklist. Terus selanjutnya kita klik submit. Nah, jika berhasil akan muncul grafik atau tabel data suhu dan kelembapan yang dikirim dari Node-RED. Di sini bisa kalian lihat ada Gauge, lalu ada band, lalu grab, lalu ada grab sama single start, lalu ada heat map, lalu ada histogram, ada mosaic, tapi dia belum ada. Lalu ada scatter plot, lalu ada simple table, single start, dan terakhir ada table. Baik, jadi kesimpulannya dari seluruh proses ini Arduino ISP itu mengirim data sensor melalui MQTT. Lalu Node-RED ini akan menerima data tersebut ini meneruskan ke InfluxDB menggunakan function node dan influx db out mode. Lalu InfluxDB ini menyimpan dan menampilkan hasil data sensor secara real time di dashboardnya. Jadi semua proses ini berjalan di atas Docker agar sistem ini lebih terisolasi, mudah dijalankan ulang, dan stabil. Baik, segini penjelasan saya. Mohon maaf jika penjelasan saya masih ada kurangnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.